Iya, Oh, di samping aku. kalau ketemu dengan Marsha mungkin? Mungkin sih, tapi malah dari tadi Marsha kayak, kakak itu takut sekali ya Fishy. Karena Oh, gimana hari ini sama Frisly? Fishy tidak mau, hampir tidak bangun ya kakak gendut. Karena ngantuk ya? Terus kalau ada orang yang masih takut hantu, kamu pengen bilang apa sih ke mereka? Apakah memang hantu itu sesuatu yang harus ditakutkan? Apakah udah tenang aja, selama lu nya nggak takut, mereka juga nggak akan berani? Hantu itu mungkin secara bentuk takut karena kita terbiasa nonton film horor yang tujuan film horor itu untuk menakuti penonton. Kalau kita berhasil takut, filmnya berhasil, Betul. ya kan? Tapi sebenarnya hantu itu nggak jahat sama sekali karena dia tidak bisa menyentuh, dia tidak bisa membunuh, apalagi sampai kayak nyakitin. Kecuali kalau dia masuk ke mimpi dan bikin kita jadi nggak bisa tidur, bangun kayak sesak nafas dan lain-lain, itu kan kayak reaksi dari tubuh kita ya kan? Sebenarnya Tidak kan bisa. efek dari si mimpi tersebut. Mimpi. Tapi kalau dibilang hantu bisa nyekek dan lain-lain enggak. Jadi kamu kalau ke bioskop nonton film horor udah nggak ada yang takut-takutin dong ya? Nggak seru lah? Takutnya enggak kaget sama suara. Lebih ke pada saat nonton horor aku bareng sama hantu lainnya. Oh oke, jadi mereka takut ngeliat hantu di film gitu? Kayak mereka malah yang kayak, Fishy, tapi kan kami tidak seperti itu. Gitu, itu tuh sering banget muncul dari Marsha. Oh, Makanya aku kayak, pada saat aku dapat project dan aku ditunjuk menjadi produser film horor, aku tuh nanyanya malah sama Marsha. Jadi risetnya hantu langsung. Kayak, emang kayak gini ya Syah? Emang kalau kalian dendam, kami bisa marah, tapi kami paling menggunakan tubuh manusia untuk menyakiti. Jadi mereka tidak pernah menyakiti. tapi yang kayak gitu kan nggak menjual ya? Nggak Iya, seru ya? karena kan nggak seru ya, kita iya. butuh drama-dramanya dan actionnya gitu. Terus kalau ada nggak Marsha itu berperan pada saat kamu memilih sahabat, pasangan? Jangan sama dia ya, nanti ya suatu saat ya dia akan gitu. Banyak, tapi aku ini anaknya keras kepala dan tidak mau mendengarkan hantu. Jadi waktu itu sih aku lebih mendengarkan Kaliza sih. Ini fun fact, kalian harus tahu penonton, aku itu adalah pasien. Kita pernah ketemu, seneng deh ketemu lagi. Aku tuh sebenarnya pernah cerita dimanapun. Pernah ada yang nanya kayak, Frisly, bagaimana cara kamu menerima dan memaafkan diri kamu? Aku bilang aku datang ke psikolog. Dan itu sebenarnya Kaliza gitu. Ini nggak bohong, ini nggak peres sih ya, tapi bener mantranya Kaliza mampu dan nempel sampai saat ini. Alhamdulillah. Iya, karena kan waktu itu aku lumayan aku tidak bisa menerima diriku sampai menyakiti diriku. Padahal itu tuh yang udah sampai Marsha bilang, Fishy, kamu masih punya aku gitu, masih punya temen aku. Tapi aku kayaknya nggak tenang deh. Aku harus tetap cerita dan akhirnya aku datang ke kakak. Dan akhirnya juga aku bisa menerima ini semua, karena kalau dibilang jadi anak indigo atau jadi Frisly yang sekarang mudah atau tidak, nggak mudah. Aku ngelewatin banyak banget hal yang, maksudnya untuk jadi aku sampai mikir, kok bisa ya, kenapa aku harus ngelewatin ini, kayaknya nggak adil deh. Anak indigo kok bisa bacain orang, kok aku nggak bisa baca diriku sendiri gitu. Kayak kok aku dibohongin ya sama pasangan, kok aku pacaran selalu diselingkuhin. Psikolog juga kan bisa ngeliat orang lain gitu, tapi kan nggak bisa teorinya bisa diaplikasikan ke sini ya. Oh ternyata bener ya, berarti itu semuanya ya. Kan kenapa biasanya sih kalau secara teori, karena kadang-kadang untuk diri kita sendiri itu kita suka clouded gitu, berawan lah gitu. Kalau untuk orang lain ada di luar sana, tentunya kita bisa lebih objektif. Tapi kalau udah menyangkut diri sendiri, keluarga, pasangan, anak sendiri, makanya kan kalau kayak dokter, psikolog kan nggak boleh nanganin keluarga yang sendiri gitu. Takutnya ntar jadi subjektif, nggak objektif, itu clouded lah gitu kan, tertutup gitu. Aku baru paham, soalnya aku sering banget bertanya, kayak ketika aku bisa bantu orang lain, kok nggak bisa ya? Aku bisa tuh nemuin pacarnya temenku selingkuh, kok aku nggak bisa nemuin pacarku selama ini selingkuh? Karena kan biasa kalau untuk diri kita sendiri tuh ada harapan, ada ketakutan tersendiri, ekspektasi yang besar gitu. Ada corrupted program dari dulu seperti apa yang kayak gitu. Berarti menjawab juga penonton kan banyak yang sering nanya, Frisly, masa anak indigo cemen nggak ngaca gitu, terus baca diri sendiri.
mohon maaf nih nggak bisa. Ya, sama dengan psikolog gitu. Kita juga butuh orang lain gitu. Iya. Cuma memang banyak banget orang-orang yang keunikan individu dengan keunikan tertentu ya, mau itu indigo, mau mungkin anak autis, mau anak hiperaktif, mau mereka yang menderita diabetes kronik kali, kolesterol atau apa, itu yang kadang-kadang kan suka aduh diabetes doang gitu misalnya. Udah dong jangan lebay, pasti masih bisa olahraga kan misalnya begitu, padahal mungkin kondisi udah kronik. Nah, keunikan itu yang kadang-kadang orang mungkin Nggak semuanya bisa paham. belum lagi kalau beda agama, beda ras. Betul. Jadi kan itu pasti tantangan tersendiri ya. Hanya beda topiknya aja kali. Iya. Gitu. Tapi it's good to see you now gitu ya. Tuh, Ada kan? nggak pengalaman terseram kamu yang sampai sekarang tuh masih cukup menghantui gitu? Entah terseram dari hantu atau terseram dari kondisi pengalaman kamu? Kalau hantu enggak, lebih ke manusia. Makanya aku bisa menyimpulkan kalau teman-teman pada takut hantu tuh nggak ada apa-apanya sama perilaku manusia. Percaya Terus deh harus sama ngomong Frisly. sama anak saya kayak. Iya, tapi maksudnya bener banget loh Kak. Maksudnya kayak Iya. hantu nggak bisa ngapa-ngapain. Aku sama ini ketemu hantu, aku sehat. Aku baik-baik aja. Aku tumbuh menjadi anak 23 tahun pada umumnya gitu. Dan aku bahkan bisa jadi anak indigo yang nggak kelihatan kayak anak indigo. Tapi pengalaman yang mungkin teman-teman juga nggak banyak tahu, aku tuh pernah mengalami physical abuse, mental abuse yang bener-bener bikin aku tuh kayaknya nggak tahu aku harus ngapain. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk pergi waktu itu beberapa kali. Ya itu nyari-nyari kayak aku harus cerita, bukan sama orang terdekatku, bukan sama keluarga, karena aku nggak bisa cerita. Aku diapa-apain, ya udah aku anggapnya itu bentuk rasa sayang dia ke aku. Padahal udah diingetin Marsha, Fishy itu tidak baik, dia pulang bertemu dengan perempuan lain. Aku malah marah. Marsha, kamu itu bukan manusia, kamu nggak pernah hidup, kamu nggak tahu rasanya punya temen. Aku gituin. Ini jahat sih, tapi itu yang aku Mungkin lakukan. karena pada saat itu ya kamu punya pengharapan besar ingin diterima kali. Karena kan selama ini merasa berbeda, terus finally ada orang bisa terima. Rasanya kok sayang, rasanya mau sama gue gitu kan. Jadi kan kayaknya kan semua tombol alarm itu kamu shutdown aja kali karena menolak untuk melihat itu. Tapi memang itu yang biasanya terjadi pada hubungan toksik ya gitu. Ketika kekerasan dalam hubungan terjadi itu karena memang yang satu punya kebutuhan untuk being superior gitu kan ya, mendominasi, satunya lagi tuh kayak punya kebutuhan untuk terima gue dong, sayangi gue dong. Jadi sebuah alarm yang harusnya kita bisa ngelihat ada orang atau situasi yang gak benar tuh kita tutup, Fris. Iya sih, karena omongan itu kan dari kakak juga buat Fishy. Iya gitu. Dan itu memang harus kita kadang-kadang tuh tetap, tapi kamu in a good way gitu ya, masih ada tuh analisa logikanya jalan juga. Iya. Gitu, karena kan sebenarnya nggak apa-apa juga, nggak mungkin kamu gitu kalau dalam kondisi kamu main asal terima ceritanya Marsha gitu kan. Betul. Mungkin harus ada cross check, tes dan error kan gitu. Ini kayaknya kalau Marsha cerita, Marsha jatuhnya malah curhat ya. Iya tuh kasih Iya, Frisly nggak iya, pernah memang nih Marsha ya. denger gitu kali ya kayak jatuhnya. Mungkin Agak gitu. curiga Tapi deh sekarang aku. Marsha bersama kita nggak? Iya. Oh, Di samping aku. kalau ketemu dengan Marsha Mungkin sih, tapi malah dari tadi Marsha kayak kakak itu takut sekali ya Fishy. Karena gini, maksudnya sorry banget, tapi karena kakak takut yang dari seberang jalanan nyamperinnya ke kakak tadi tuh lewat. Makanya aku nggak tahu, tapi kakak ngerasa nggak sih tadi sering kayak ada yang lewat gitu. Iya. Gitu, karena Marsha tuh usil. Marsha usil dan Marsha tuh kayak ngasih tahu kakak itu takut sekali ya Fishy. Kenapa Khalifa nggak apa-apa kan? Takutnya Khalifa. Aku coba dulu ya kak. Aku pasti ngomong manggil dia karena namanya bukan Marsha. Sabin Marsha Petra gitu. Halo semuanya, ik ben Maja. Hai kakak. Halo. Hai kakak. Halo, apa kabar Marsha? Saya panggil Marsha betul? Ya, tapi tidak punya kabar. Oh, gimana hari ini sama Frisly? Fishy tidak mau, hampir tidak bangun ya kakak gendut. Karena ngantuk ya? Dia nangis terus toh.
Kasihan ya, kurang tidur ya, Fishy ya? Ya, banyak lagi. Dia bawa hantu lagi, hantu lagi. Gimana caranya supaya hantu-hantunya nggak ganggu kalau Kak Fishy-nya lagi butuh tidur? Tidak bisa karena Fishy kalau tidak tidur, dia main handphonenya. Mungkin dibilangin jangan main handphone terus. Ya, kakak. Iya. Nama kamu Marsha betul, tapi tadi kayaknya Fishy manggil kamu beda. Namaku Sabin Marcia Petra. Oh, artinya apa? Namanya indah sekali. Tidak tahu arti. Tidak tahu artinya. Ya, tapi Fishy panggil Marsha karena dulu aku ada di boneka ya. Oh, bukan di pohon. Tadi katanya Kak Fishy sempat cerita ada di pohon. Ya, tapi selalu ikut Fishy di boneka. Jadi Fishy kecil, dia bawa boneka kemana-mana. Boneka apa? Barbie? Tidak, boneka aku. Dia besar tapi punya rambut pendek. Kenapa kamu senang sama Kak Fishy? Karena dari kecil Fishy jadi teman aku. Jadi dia bisa lihat aku bisa bermain, jadi tidak apa, jadi main bareng ya. Kamu itu ya, sepi, nggak ada teman? Ya, kakak jangan takut kakak. Aku tidak akan bilang hantu di rumah kakak ya. Oh iya, padahal kan hantu juga nggak ganggu ya, Marsha ya? Ya, tapi hantu banyak yang seram ya. Iya, kenapa tuh? Karena kau manusia takut, kami tahu kami lebih hebat dari kalian. Padahal sebenarnya kita bisa hidup berdampingan ya? Ya, kami juga tidak ingin ganggu lah. Kamu padahal senang dengan duniamu? Tidak, kau boleh hidup maunya hidup saja. Kenapa, Marsha? Karena jadi bisa pegang-pegang, jadi bisa main-main. Kau sekarang main hanya terbang sajalah. Oh, tapi di dunia kamu ada sahabat juga nggak selain Kak Fishy? Tidak mau berteman dengan hantu. Kenapa? Tapi aku hantu, tapi tidak mau dengan hantu. Kenapa? Karena hantu, karena tidak semuanya dekat dan baik dengan aku. Terus kalau kamu ngeliat orang manusia gitu, perasaan kamu gimana, Marsha? Membingungkan nggak nih manusia-manusia nih? Ya, jadi kadang ada yang sengaja datang ya. Dia datang, dia minta untuk punya hantu. Dia minta harus ada hantu di tempat kerjanya. Dia minta ada hantu di tempat makan. Dia suruh hantu lagi, tapi dia mempunyai hal yang tidak baik, jadi berteman dengan kami. Jadi ujung-ujung nanti hantu akan jadi dia. Oh, kenapa sih orang-orang gitu? Rakus, pengen kaya, Minta uang. pengen tenar. Ya, minta uang ke hantu. Kami tidak punya uang loh. Terus kamu capek nggak teman-teman kamu dipakai sama manusia? Ada yang ngeluh nggak? Atau maksudnya ya nggak apa-apa ding? Karena mereka memang pengen nempel sama manusia-manusia seperti itu. Tidak, karena terlalu banyak kami daripada kalian ya. Lebih banyak kami daripada kalian. Kalau manusia tidur, kadang kami suka lihat tapi kami tidak ganggu. Jadi yang bilang hantu ganggu itu bohong ya, Marsha? Tapi ada yang ganggu. Kenapa mereka ganggu? Karena memang manusianya juga melakukan yang tidak baik, jadi dia suka tempel manusia yang tidak baik. Tidak baik tuh kayak gimana sih, Marsha? Kalau manusia datang ke tempat seram ya, dia datang, dia malah minta-minta. Kakak minta untuk jadi kaya, minta biar punya cepat anak, padahal tidak bisa. Oh gitu, Marsha sendiri udah hidup berapa lama, Syah? Tidak hidup, sudah mati. Sudah berapa lama? Tidak lama, tapi Fishy masih kecil ya. Fishy masih jatuh-jatuh. Fishy bibirnya berdarah, tapi aku itu sudah besar.
Marsha, pengalaman paling indah kamu sama Frisya, Kak Frisya apa? Fishy dulu, apapun selalu ajak aku ya. Jadi kalau Fishy pergi jauh, naik pesawat ketemu dengan hantu lain di Jepang, aku ikut. Tapi Fishy tidak mengerti hantu bicara apa, aku mengerti. Oh, berarti kamu bisa berapa bahasa? Tidak, karena hantu tidak punya bahasa, kakak. Oh, jadi kalian komunikasinya? Tidak hanya kami tahu dia tugas punya apa, aku punya juga apa. Karena semua orang kalian pasti ada yang jaga. Oh, oke. Marsha, makasih loh sudah mau ngobrol sama saya. Ya, sama-sama kakak. Kakak terima kasih sudah baik. Terima kasih. Saya ngobrol lagi sama Kak Frisya boleh? Ya, bye semua kakak. Jangan takut ya, aku tadi hanya duduk di samping kakak. Oh iya, terima kasih. Bye-bye. Kapan-kapan ketemu lagi ya. Ya, Bye-bye Kakak. Marsha. Ih, kalau lagi kayak gitu kamu ingat gak sih percakapannya? Enggak, kalau aku keluar. Enggak, kalau keluar tuh gimana? Kadang ketika Marsha masuk, aku tuh malah kepo sama cerita hantu lain. Oh. Jadi aku malah ke yang lain. Makanya Marsha itu tipikalnya tuh kayak kalau dia masuk ke aku dari dulu ya, sebenarnya ini fakta yang temen-temen juga tahu, teman-teman terdekatku tuh tahu. Aku bisa tiba-tiba lagi udah selesai ujian, tiba-tiba aku diem doang, kayak freeze diem. Itu tuh kalau aku lagi capek, aku minta tolong Marsha masuk. Tapi aku syaratnya Marsha nggak boleh ngomong. Karena akan berbeda gayanya, suaranya, terus intonasinya ya. kalau dulu karena aku punya poni gitu kan kak, jadi adikku tuh udah hafal kalau wah kakak kesurupan nih, poniku tuh otomatis pindah gitu. Iya, jadi kalau dia udah ngeliat poniku nyamping, adikku langsung kayak mah udah bukan kakak gitu. Itu tuh waktu adik SD, aku SMP. Dan kalau kayak tadi tuh consuming energi nggak sih? Maksudnya kamu sampai keringetan banget tuh sekarang kalau ada yang bisa lihat. Iya, tapi kalau dibilang capek ke Marsha enggak, tapi karena tadi nahan diri, aku kan lagi dapat biasanya kalau aku lagi dapat tuh aku kayak jadi lebih kebuka aja. Jadi kayak yang mana aja tuh sebenarnya bisa masuk untuk berkomunikasi. Karena biasanya aku memang menjadi apa ya, bisa dibilang bisa menjadi tempat mereka untuk menceritakan apa yang mereka punya memori gitu. Untuk mereka-mereka yang berbeda, bagaimana kamu menguatkan mereka embrace your uniqueness? Ini lebih ke mantra dari Kaliza. Kalau kata Kaliza, kamu harus cintai diri kamu harus memaafkan diri kamu, dan kamu harus menerima diri kamu. Karena sebelum kamu dicintai orang lain, sebelum kamu dimaafkan orang lain, dan sebelum kamu diterima sama orang lain, kuncinya itu semua ada di diri kamu. Yeah, I love you, I accept you, I thank you, I forgive you. Thank you banget, Frisley. Sama-sama. Semoga hidup selalu penuh berkah ke depannya. Apapun gitu ya keunikan kita, pasti ada tujuannya, berguna, membawa berkah tidak hanya untuk kita tapi juga untuk banyak orang ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga berguna untuk semua yang menonton episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.